society hari ini banyak cenderungnya mengatakan bahwa ya suami yang cari duit, istri yang besarkan anak. Tapi kalau kita baca di Alkitab, ya menarik aja di kayak contohnya di Efesus 6, ya di Kolose 3 sangat jelas ya bahwa firman Tuhan itu ditujukan kepada bapak ya bagaimana mereka harus membesarkan anak-anak sesuai dengan jalannya Tuhan. Hmm. Jadi tanggung jawab membesarkan anak, nurturing anak itu juga adalah tanggung jawab daripada seorang bapak. Ya, jadi nggak semata-mata itu tanggung jawab daripada seorang ibu saja. Ya. Karena anak yang bertumbuh tanpa figur bapak itu beda dengan anak yang bertumbuh dengan figur bapak di dalam kehidupannya. Kita boleh punya knowledge-nya, bukan orang itu nggak punya knowledge-nya. Orang tahu kok mereka mesti apa. Oke. Kadang-kadang yang menghalangi orang untuk menjadi suami yang memimpin atau bertanggung jawab adalah karena mereka nggak punya kekuatan untuk melakukannya. Welcome to Sit-In Podcast bersama saya Andre Franciscus dan narasumber kita Pendeta Budi Hartono yang sekarang diberikan tanggung jawab untuk memimpin GKDI se-Indonesia. Beliau sendiri sudah mengcounseling banyak sekali couple termasuk saya dan istri saya sebetulnya dan kita familiarnya panggilnya Ko Budi ya. Makanya mungkin di podcast ini izinkan saya untuk address beliau dengan panggilan Ko Budi ya karena lebih nyaman, lebih enak. Oke. Ko Budi gimana kabarnya kok hari ini kok? Kabar baik Andre, terima kasih, senang bisa ada di sini. Nah, hari ini sendiri kita pengen dapat insight nih dari Ko Budi nih tentang bagaimana seorang laki-laki itu membangun rumah tangganya dan menjadi pemimpin yang baik ya, kok kira-kira ya di dalam rumah tangganya dia. Seringkali buat aku secara pribadi di saat masuk ke pernikahan waktu itu gak ada yang ngajarin. Dan gak ada manual booknya, kita sendiri mungkin clueless ya. Yang paling bisa jadi benchmark atau acuan buat aku adalah ngelihat orang tua atau enggak papa sendiri atau mungkin orang-orang yang om tante atau teman-teman bahkan ya mungkin yang ada di sekitar aku gitu. Cuman seringkali juga hari ini aku berasa kayaknya susah sekali untuk kita menjadi sosok seorang pemimpin keluarga, kepala rumah tangga kalau misalnya kita belajar dari orang-orang yang mungkin juga nggak ngerti juga atau salah juga gitu. Boleh nggak Ko Budi sedikit sharing juga bagaimana sih pengalaman Ko Budi sejauh ini di saat counseling, ketemu sama banyak orang yang mungkin udah menikah juga. Pengalamannya kira-kira seperti apa kok? Wow, ini memang satu topik yang seru ya karena menjadi pemimpin atau mengambil peranan pemimpin dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga itu satu peranan yang kita perlu embrace sebagai seorang pria. Seringkali kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Kadang-kadang banyak orang masuk ke dalam pernikahan tanpa mereka menyadari bahwa ada peranan yang Tuhan sudah desain buat mereka. Yaitu menjadi pemimpin di dalam pernikahan atau dalam keluarga tersebut. Tentu kita perlu ambil waktu untuk belajar, menggali lebih dalam dari firman Tuhan sendiri. Ya, bagaimana seharusnya kita berperan sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga kita. Dan tentu juga buat saya pribadi bersyukur aja karena ada teman-teman yang lain yang membantu saya secara pribadi pada saat itu untuk mengerti lebih dalam tentang peranan ini. Jadi sebenarnya Ko Budi sendiri pas awal-awal tuh juga kalau misalnya nggak ada peranan orang-orang tadi ataupun firman Tuhan, sebenarnya juga agak clueless ya untuk masuk ya di awal ya. Sangat clueless karena saat ini di masyarakat saat ini peranan pria sebagai pemimpin itu tidak terlalu ditekankan. Kalau boleh tahu memang peranan atau tanggung jawab dari laki-laki itu sebenarnya apa sih kok kalau melalui tadi firman Tuhan dan juga orang-orang yang mungkin sampaikan ya? Ya kalau kita baca di Efesus pasal 5 sangat jelas ya dikatakan bahwa suami itu adalah kepala daripada istri seperti Kristus adalah kepala daripada jemaat. Jadi memang dari awalnya Tuhan udah desain seperti itu. Dalam segala bentuk kerjasama itu hanya akan bisa berhasil jika ada yang memimpin. Ya, kalau tanpa ada yang memimpin tentu terjadi kebingungan di sana sini. Iya. Mungkin kalau nggak bisa ya ada demokrasi kalau dua orang ya. Karena nggak ada yang bisa memutuskan juga kalau dua orangnya punya beda pendapat kali begitu kok ya. Betul. Nah tentu bukan berarti kalau kita memimpin berarti itu diktatorship ya. Berarti semua keputusan hanya bersumber dari dia. Tapi tentu
kita lihatnya seperti partnership. Ya, Hmm. di dalam partnership pun tentu ada yang harus membuat keputusan. Contohnya. Oke. Kalau begitu kira-kira karakter apa yang orang ini, laki-laki tadi itu harus punya supaya bisa partnership-nya berjalan dengan baik? Karena kalau misalnya dia itu tadi otoriter ya, kasihan kali kalau istrinya ya. Pasti. Ya, jadi waktu kita bicara tentang leadership itu, pertama kalau saya lihat peranannya ya, dia harus jadi godly example. Hmm. Kedua, dia harus jadi seorang yang bertanggung jawab. We call it responsible leader. Hmm. Tentu untuk menjadi leader yang baik, kita harus jadi considerate listener, pendengar yang baik juga. Oke. Ya, dan juga tentu peranan kita sebagai suami, kita juga perlu terus sayang sama istri kita, dan kita perlu jadi romantic lover. Ya, kita juga harus jadi protektor, ya, karena Alkitab juga katakan bahwa istri adalah bagian kita yang lebih lemah di dalam partnershipnya kita. Kemudian kita juga harus jadi provider, ya, dan tentu kita juga harus jadi best of friend dengan istri kita. Nah, jadi waktu kita bicara tentang jadi seorang leader di dalam pernikahan, di dalam keluarga, itu nggak cuma semata-mata hanya dalam hal membuat keputusan. Jadi tentu untuk karakter-karakter yang dibutuhkan itu, ya kita bisa ambil itu dari buku Galatia 5 sebenarnya. Oke. Karakter-karakter yang ada di sana. Ya, contohnya sebagai seorang suami, ya kita itu harus loving. Seorang suami penting untuk kita di sini bisa joyful. Ya, jangan cuma sukacitanya pada saat kondisi oke. Pada saat sulit pun kita bisa joyful, kita bisa peaceful, kita bisa gentle sama istri kita. Kita faithful, setia, seperti yang dikatakan di buku Galatia juga. Dan tentu kita harus punya self-control juga. Nah, itu adalah karakter-karakter yang dibutuhkan untuk kita bisa jadi good leader di dalam keluarga kita. Oke. Jadi berarti kalau di Galatia itu buah-buah rohnya sendiri ya. Betul. Dan di saat hari ini pemimpin yang tidak mungkin fokus sama itu, nggak memiliki itu bisa juga walaupun memimpin, hasilnya ya tadi istrinya mungkin belum tentu akan bisa enjoy hubungannya juga, Betul. dan bisa mungkin punya pernikahan yang bagus, kira-kira begitu ya kok ya. Betul. Tentu ada dua jenis kepemimpinan ya, ada worldly kind of leadership, Ya. ya kan? Ada juga a godly kind of leadership. Dan tentu karena pernikahan kita percaya sebagai satu institusi yang Tuhan ciptakan, kita perlu sekali untuk bisa punya yang namanya godly leadership di dalam hubungan kita. Berarti godly leadership itu tadi buah-buah rohnya ya, spiritualnya itu ya. Tapi Ya. apalagi kalau yang define godly leadership? Mungkin perbedaannya sama worldly leadership gitu ya. Yang kedua tentu kita perlu cari tahu dari firman Tuhan sendiri ya, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang leader. Contohnya kita bisa belajar dari Yesus. Yesus mengajarkan servant leadership, ya kan? Jadi bukannya dia yang memerintah atau mau dilayani, tetapi dia bahkan datang untuk melayani. Contohnya itu aja sesuatu yang kita bisa tiru di dalam kepemimpinan kita di dalam rumah tangga kita. Oke. Jadi seorang pemimpin rumah tangga itu kalau misalnya dia mungkin punya worldly leadership, dia maunya dilayani ya. Udah Makanya pasti. hari ini banyak bahkan ada yang meme kalau di sosial media, make me a sandwich. Jadi dia minta istrinya untuk serve dia gitu ya. Tapi Udah pasti. sebaliknya Ya. di saat hari ini seseorang itu mau mengambil pedoman Kristus, maka dia melayani istrinya juga ya sebagai seorang pemimpin ya kok ya. Ya. Oke. Tadi yang Ko Budi sharing itu sebenarnya diambil dari Efesus 5 dan Galatia berarti ya. Kalau secara biblicalnya sendiri dari Efesus 5, tadi kan ada beberapa tuh yang udah disebutkan sebetulnya. Ya. Tapi ada nggak gambaran rangkuman mungkin kepemimpinan seorang suami yang seharusnya di Efesus 5 itu bagaimana? Seperti yang tadi mungkin di awal saya katakan ya, bahwa kepemimpinan di kita sebagai seorang suami itu nggak cuma sebatas making decision. Ya, kepemimpinan kita melibatkan kita ini menjadi contohan yang baik. Ya, melibatkan kita mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi termasuk sacrificial kind of love yang kita perlu punya juga dengan pasangan kita. Ya, dan juga kita bahkan
dikatakan perlu mengasihi istri kita seperti mengasihi tubuh kita sendiri. Ya, it shows how protective kita kepada pasangan kita. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam, banyak sekali ya yang kita perlu bertumbuh sebagai seorang suami ketika kita diberikan peranan tersebut oleh Tuhan. Baik. Oke. Dan jadinya kalau mungkin aku bisa rangkum sedikit ya, hari ini banyak banget orang-orang yang masuk ke dalam satu hubungan Ya. dengan dia nggak melihat sebuah pola yang tadi dari Alkitab, Ya. akhirnya menjadi seorang suami mungkin yang bisa jadi nggak memimpin, Ya. bisa juga memimpin tapi dengan cara pandang dunia, Ya. yang maunya dilayani sama istri, Ya. jadinya egois, Ya. mungkin juga menyalahgunakan ya otoritasnya ya. Ya. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, di saat pemimpin tersebut punya satu sikap untuk mau dekat sama Tuhan, punya buah boro itu, maka dia akan bisa memimpin dengan melayani istrinya. Ya. Dia juga bisa tadi punya love yang sacrificial ya. Ya. Bukannya dapat apa tapi sebenarnya justru untuk bisa giving gitu ya. Betul. Wah, itu rumah tangganya bakal enak sekali kali kalau Pasti seperti luar itu biasa. ya. Pasti luar biasa, Tapi digaransi pasti luar biasa. Tapi kan nggak ya. gampang. Tapi nggak gampang ya. Pasti. Ya, betul ya. Nah, sekarang gini kok, benar karena kan kita ngomongin secara konsepnya ya, dan Ya. kira-kira wah akan ideal sekali, indah sekali gitu. Tapi untuk prakteknya itu kan nggak mudah nih hari ini ya. Ya. Nah, apa sih kira-kira yang orang itu perlu persiapkan supaya dia bisa punya kualitas-kualitas tadi dalam memimpin gitu? Itu kan nggak dibangun dalam satu hari aja. Betul, betul. Saya rasa pertama orang harus mengerti bahwa, atau seorang suami harus mengerti bahwa itu memang peranan yang Tuhan kasih. Ya, itu memang desainnya Tuhan. Jadi dia nggak bisa bilang, saya nggak mau peranan itu. Dia harus bisa embrace, dia harus bisa terima peranan itu. Jadi itu satu sikap yang penting ya untuk memulai. Nah, ketika dia udah mengerti dan mau menerima peranan tersebut, dia akhirnya juga mau belajar bagaimana bisa menjalankan peranan itu dengan baik. Ya, tentu seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita menikah ada pre-marriage counseling khusus bicara tentang peranan. Kemudian dia juga mau memperdalam ya sendiri dari firman Tuhan bagaimana dia bisa mengerti peranan dia sebagai leader ya, sebagai kepala rumah tangga. Itu dia bisa dalami juga dari firman Tuhan. Dan tentu juga bisa belajar dari pasangan-pasangan lain yang pernikahannya bagus. Berarti mereka melakukan peranannya mereka dengan baik. Sehingga kita di sini juga bisa belajar dari mereka, mencontohi mereka dan bertumbuh di area tersebut. Oke, jadi sebetulnya kalau yang aku tangkap tuh di luar daripada acknowledge bahwa ada peranan tersebut di Alkitab, Yap. sebenarnya perlu kesadaran diri sendiri juga untuk mau ikutin desain itu ya, Ko, Ya, ya? betul. Karena tadi kalau misalnya belum ada kemauannya, dia pun nggak akan ada interest untuk mau belajar, mau latih diri dia atau berusaha gitu. Betul. Tapi kalau misalnya memang orang tersebut mungkin mau, tapi dia nggak punya natural leadership. Memang orangnya tuh kayak apa ya? Biasanya mungkin lebih banyak diurusin, lebih banyak juga ngikut sama orang gitu. Itu gimana tuh, Kok? Startnya dari mana tuh? Untuk dia bisa apa ya? Mungkin mulai latih diri dia atau mulai bisa jadi a good leader gitu, sesuai dengan Alkitab tadi. Saya rasa pertama dengan dia sendiri nggak punya itu, memang membuat itu jadi lebih sulit. Tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dia bertumbuh. Nah, biasanya nasihat yang saya berikan adalah meminta orang tersebut untuk tanya sama istrinya dulu. Ya, bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam kepemimpinan dia dalam rumah tangga. Apa pengharapan istrinya? Ya, dengan masukan daripada istrinya, dengan pandangan-pandangan feedback daripada istrinya, itu bisa membantu dia untuk juga tahu area-area yang dia bisa perbaiki. Karena yang paling kenal dia tentu istrinya dia. Yeah. Kemudian tentu sekali lagi mempunyai teman-teman yang rohani, teman-teman yang juga pernikahannya bagus, contoh yang bagus, mereka pun atau orang ini pun bisa belajar dari mereka. Yang penting kita progress, yang penting kita mau belajar, yang penting humble ya, itu lama-lama kita akan mencapai apa yang diharapkan. Oke, berarti sebetulnya it's okay untuk orang itu mungkin masuk ke dalam suatu pernikahan meskipun dia udah punya keyakinan nih untuk role tersebut, tapi belum memilikinya, it's okay ya. Yang penting dia mau humble untuk mau terus belajar dan terus berusaha ya. Cuma tadi yang aku juga nangkep dari yang Ko Budi share adalah being a considerate listener, a good listener itu ya kayaknya ya. Jadi untuk
nggak asumsi, nggak nebak-nebak, Betul. bahkan bisa langsung menanyakan sama istrinya Ya, area apa yang dia bisa start untuk ya, memimpin begitu ya kira-kira ya. ya. Banyak suami sebenarnya karena mereka nggak secure, karena mereka juga sombong, ya. Jadi gampang sekali untuk melihat feedback daripada istri itu sebagai sebuah serangan dan Hmm, akhirnya makin tidak bertumbuh. hmm, Nah, ketika makin tidak bertumbuh tentu membuat istri pun makin insecure, ya ya, kan? Nah, ketika istri makin insecure tentu negativity, feedback juga makin banyak dan itu akhirnya jadi downward spiral ya, makin ke bawah kondisinya mereka. Jadi memang tidak mudah sebagai suami dia juga harus rendah hati ya untuk bisa terima masukan-masukan tersebut. Untuk rendah hati tentu dia perlu dekat sama Tuhan baru bisa. iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang dikasih feedback sama istri itu di saat dia tadi nggak bisa mendengar dengan baik, jadinya kayak kritik ya kok ya. Iya, Jadi membuat dia makin discourage dan di saat betul, dia nggak dengarkan istrinya pun semakin discourage juga. Nah, itu betul, yang rusak tadi daripada mungkin dinamika atau peranan yang Tuhan udah ciptakan di awal gitu ya. betul. I Con- see. Ya. Contohnya aja, maksudnya buat saya pribadi pun, saya ingat di mana masa-masa istri saya memberikan feedback-feedback kepada saya. Sebenarnya tujuannya baik, Hmm, ya, tetapi sekali lagi karena lagi tinggi hati, jadi susah untuk bisa menghargai hal tersebut. ya. Ya, kadang-kadang contoh hal yang sederhana aja, ya, habis khotbah misalnya Hmm, contoh, turun khotbah, istri kasih pandangan, tujuan istri baik sebenarnya untuk membantu saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam berkhotbah. Tetapi kalau lagi tidak rohani, kalau lagi insecure, hubungan juga lagi tidak bagus, akhirnya apa? Akhirnya melihat itu sebagai sebuah kritik tadi yang membuat kita jadi discourage, ya kan? Dan hmm, akhirnya malah tidak bertumbuh, malah makin jadi insecure. Ya, iya, iya. jadi memang penting banget untuk kita bisa rohani dan kita bisa akhirnya rendah hati dan bisa menerima feedback itu dengan baik. I see. Jadi nggak, soalnya di bayangan aku tuh kalau leadership itu kan udah punya kayak set of skills, Hmm, visi, pandangan. Cuman yang kau Budi sharing itu sebenarnya di saat feedback-feedback yang diberikan ke suaminya dan suami itu bisa mendengarkan, dia mau merubah certain aspek atau area-area kecil daripada hidup dia sesuai itu bisa, itu udah jadi leadership sendiri sebenarnya of untuk course, istrinya ya kok ya. yes, yes, I see. ya, ya, Dan aku juga sempat kan perempuan katanya butuh sense of security juga ya. ya. Apakah itu juga yang akan kasih mereka sense of security yang akhirnya juga bisa gampang buat ikutin leadership daripada suaminya atau gimana kok? Ya, seringkali orang merasa bahwa istri itu ada istri-istri yang dominan katanya, Hmm, yang apa, yang leading, yang istilah kita itu queendom istilahnya ya, bukan kingdom ya, iya, karena yang memimpin ratunya iya. katanya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri ada wanita-wanita yang punya karakter yang lebih strong daripada suaminya dan itu bisa aja terjadi. Tetapi bukan berarti suami tidak bisa bertumbuh. Hmm, Ya, semakin suami tidak bisa menerima masukan, semakin suami juga tidak bisa untuk rendah hati, ya itu menyebabkan tadi semakin istri itu merasa insecure, ya hmm, dan itu membuat mereka semakin mau dominan. Semakin suami tidak bertumbuh misalnya dalam kompetensinya mereka, dalam karakternya mereka, dalam hal-hal yang mereka bisa berubah, tidak ada progres, itu membuat istri juga makin insecure. Semakin hmm. insecure, semakin mau memimpin dia. Nah, makanya akhirnya peranannya jadi berantakan. I see, Ketika ya. peranannya berantakan, tentu hubungannya juga kena juga efeknya. Oke, karena nggak Hmm, sesuai dengan firman Tuhan tadi juga ya kok ya. betul. Ya, Sekarang berarti kan sebenarnya di saat suami bisa terima input dari istrinya, dia bisa juga bertumbuh, itu create confidence sama istrinya mm-mm, juga, yang akhirnya membuat istrinya bisa mau dipimpin sama suaminya. ya, Nah, cuma aku mungkin pengen tanya juga, kalau misalnya em, gimana bedainnya kalau istri itu jadinya ngontrol suaminya? hmm, Karena kalau suaminya dengerin kan disuruh apa, jadi dikontrol, ya. atau suaminya ini bertumbuh tadi untuk bisa lead istrinya gitu. Itu ada perbedaannya nggak kok kira-kira di antara dua itu? Tentu istilahnya kita nggak mau ya dalam sebuah hubungan itu
ada yang controlling, ya Ya, kan? Kita nggak mau itu terjadi. Baik dari istri pun tidak mau dikontrol oleh suami, ataupun suami tentu apalagi ya dikontrol sama istrinya. ya. Nah, jadi hari ini dari sisi istri tentu pun kita akan bantu istri-istri ini untuk mereka bisa bertumbuh. Misalnya di dalam cara mereka memberikan feedback. Hmm, Ya, selain mereka berikan feedback, mereka juga harus bertumbuh di dalam area mereka juga bisa appreciate the progress ya daripada suami-suaminya mereka juga. Nah, istri-istri ini perlu bisa bagus dalam hal itu juga. Ya, mereka juga perlu grow di dalam mereka admiring ya kekuatan-kekuatan daripada suaminya juga. Ya, ya. kenapa? Karena ini yang akan membantu ya suami-suami ini untuk terus bertumbuh. Nah, tentu kalau cuman feedback, cuman negatif, cuman mau caranya istri, ya itu membuat suami juga merasa feel control. Ya. Nah, tentu peranan daripada orang lain, ya intervensi daripada pasangan lain di dalam hubungan mereka itu akan sangat membantu. Sehingga mereka juga bisa dapatkan pandangan-pandangan yang objektif di dalam hubungan mereka. Oke. Jadi sebenarnya tadi dinamika tersebut juga peranan istri sangat penting ya kok ya untuk membentuk itu Yes, ya. yes, Dengan dia yes, bisa mungkin juga being vulnerable juga, kasih yes. masukannya, appreciate pertumbuhannya juga. Mm, Itu yang akan membantu sang suami itu untuk bertumbuh ya. betul. Dan ya ini makanya Ko Budi Ciong juga yang sebenarnya bimbing aku sama istri juga ya. Seringkali kita di saat ada masalah-masalah, hal-hal yang kita mungkin beda pendapat dan genuinely dua-duanya sama-sama nggak ngerti Hmm, yang benar yang mana. hmm. Itu baiknya kita punya outside si counsel juga ya untuk orang Betul, kasih kita pandangan yang objektif mungkin dari pengalaman mereka dari firman Tuhan juga ya kok kira-kira begitu betul, ya. betul. Oke, nah cuman tadi ya kok aku juga mikirin gini sih. Sebenarnya di saat seorang suami itu kan harus juga dia learn to say no gitu ya. Kadang-kadang mungkin istrinya juga bisa mau dia tadi berubah, bukan Mhm, bertumbuh ya mhm, berubah, tapi yang worldly atau enggak mhm, juga yang berbau dosa atau salah gitu. mhm, mhm. Nah, suami sendiri ini harus punya apa sebenarnya untuk bisa atau enggak nilai apa yang itu gitu yang bisa membuat dia bisa firm sama istrinya gitu kira-kira. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus karena kadang-kadang kita jadi nggak tahu boundariesnya di mana nih. Ya, kapan say no-nya nih? Apakah semuanya harus diikutin ya atau ka selalu say no ya. Jadi eee, paling penting adalah kita mulai dari value yang sama, nilai yang sama. Makanya kalau suami dan istri sama-sama takut Tuhan, sama-sama berpegang pada Bible, itu mempermudah karena sudah ada Hmm. patokannya Ya. ya, udah ada guide-nya. Itu pertama. Kedua, dari pengalaman saya sama istri saya, kebetulan kita berdua kan sama-sama strong, kita berdua sama-sama punya opini orangnya. Kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hmm. Nah, ketika kita punya sudut pandang yang berbeda, dulu kita berantemin. Ya, Oke. kita ngotot-ngototan siapa yang lebih kuat istilahnya. Ya. Tetapi yang kena kan hubungan kita. Nah, Hmm. akhirnya kita buat keputusan hari ini, misalnya saya melihat ini sebagai A, istri saya melihat ini sebagai B. Nah, kita nggak ketemu nih. Ya. Nah, kita berdua bilang, yuk kita minta pandangan orang yang kita bisa percaya. Hmm. Kadang-kadang dari pandangan orang yang kita bisa percaya bisa katakan bahwa ini A, dan istri saya kan oke, dia setuju itu A. Ya kan? Kalau ternyata B, ya saya juga harus besar hati dan terima itu B. I Tapi see. kadang-kadang bisa aja itu C, sesuatu yang kita berdua tidak pikirkan. Hmm. Jadi kita berdua memutuskan akhirnya sekarang kalau ada sesuatu yang kita tidak setuju atau tidak sepandangan, yuk kita minta pandangan orang lain. Dan itu yang membantu akhirnya mengurangi atau Minimal. meminimalisir ya konflik yang terjadi di antara kita berdua. I see. So itu salah satu hal praktikal yang kita lakukan di dalam kita bisa Ya. berkomunikasi. Ya, Jadi di saat untuk ngerti boundary sendiri, kita perlu punya satu nilai yang sama gitu ya kok ya. betul. Jadi ada Ya, mungkin beberapa hal yang tadi sesuai firman Tuhan yang mungkin sifatnya fundamental, ya, itu bagian yang kita nggak boleh kompromikan. betul. Tapi yang mungkin di luar daripada nilai tersebut ada hal-hal yang mungkin ya
Kayak bisa preference. preference Iya, ya kok iya. ya, mau makan apa gitu misalnya Betul. atau apa gitu ya. Iya, mana lebih enak kue tiaw Wah. apa bakmi? Kita kadang-kadang Firman Tuhan ramainya nggak hanya tulis gara-gara itu itu. kira-kira ya Betul. gitu. Oke. Iya, iya. Cuma tadi ada juga hal-hal yang mungkin di saat dua-duanya mungkin betul secara preferensi ada objective point of view-nya, Mhm. akan sangat baik punya satu mungkin orang-orang terdekat kita, couples yang kita trust juga, Iya, yang kita tahu bisa kasih good advices juga, iya, yang mungkin di saat kita lagi argue, kadang ada juga gimana ya, susah buat kita nerima opininya pasangan kita ya. betul, Tapi di saat betul. kita bisa lihat itu dari orang lain, mungkin lebih enak juga buat kita proses itu ya. Iya, iya. Dan kadang-kadang malah ada alternatif yang kita berdua nggak kepikiran mungkin dari Betul, pengalaman orang tersebut gitu ya. betul. Makanya itu penting banget ya kok ya untuk bisa punya close friends, couples yang mungkin lebih punya pengalaman, yang lebih bisa bantu navigate kita juga dalam pernikahan kita gitu ya. Betul sekali. Ya saya nggak kebayang hari ini saya bisa memimpin pernikahan saya, keluarga saya seperti hari ini kalau saya tidak punya orang-orang yang memberikan saya nasihat-nasihat yang tepat. Hmm, Karena sekali lagi seperti yang tadi Andre bilang di awal ya, kita nggak belajar ini dulu ya kan. Iya. Kita sendiri mungkin nggak pernah menikah, nggak pernah punya anak, nggak pernah bangun keluarga. Jadi kita sendiri nggak punya clue. Iya. Tapi dari apa yang orang-orang sudah lewati, dari firman Tuhan sendiri kita akhirnya bisa setidaknya mengerti bagaimana kita bisa navigate through this. Oke, Iya. oke. Wow, kalau di company aja orang suka cari a good mentor ya. Betul, Jadi dalam pernikahan itu lebih penting lagi untuk bisa dapatkan mentorship tersebut ya kok kira-kira betul ya. sekali. Oke, nah mungkin aku juga tadi kita bahas sedikit dari Alkitab tentang kepemimpinan, Mhm, cara prakteknya juga gitu. mhm, Nah kalau misalnya yang sesuai Alkitab nih kok ya, karena mhm. banyak juga aku lihat suami itu peranannya adalah memimpin dalam soal keuangan, Ah, pekerjaan. heeh. Wanita itu nanti semua yang urusan rumah tangga, kerohanian anak-anaknya semua itu urusan ibunya gitu misalnya gitu. Iya, iya. Apakah memang itu terpisah atau memang laki-laki itu ambil kepemimpinan dalam seluruh hal itu gitu? Gimana ya kok kira-kira ya? Kalau kita baca di Alkitab sebenarnya tidak dikatakan demikian ya. Mmm, yang jelas di Alkitab dikatakan 2 sudah jadi satu. Iya. Kita jadi satu tim sebenarnya ya di Oke. dalam peranan kita bahkan membesarkan anak-anak kita. Nah memang society hari ini banyak cenderungnya mengatakan bahwa ya suami yang cari duit, istri yang besarkan anak. Tapi kalau kita baca di Alkitab, ya menarik aja kayak contohnya di Efesus 6, ya di Kolose 3 sangat jelas ya bahwa firman Tuhan itu ditujukan kepada bapak ya bagaimana mereka harus membesarkan anak-anak sesuai dengan jalannya Tuhan. Hmm, Jadi tanggung jawab membesarkan anak, nurturing anak itu juga adalah tanggung jawab daripada seorang bapak. Ya, jadi nggak semata-mata itu tanggung jawab daripada seorang ibu saja. mhm, Nah, sekarang adalah bagaimana sebagai suami dan istri kita duduk mengatur jadwal kita, mengatur prioritasnya kita, ya sehingga tanggung jawab tersebut pun bisa dilakukan oleh si bapak itu. Ya, ya, karena anak yang bertumbuh tanpa figur bapak itu beda dengan anak yang bertumbuh dengan figur bapak di dalam kehidupannya. ya. I see. Dan ya, bahkan riset juga mungkin bilang ya efeknya lebih besar kalau ada absence of father itu ya kok ya. The presence of the father, Presence yes. of the father itu ya. Yes, yes. Oke. Nah, soalnya gini, kenapa aku tanya ini? Karena banyak miskonsepsinya kan orang merasa bahwa karena tugas peranannya itu adalah leadership dalam keuangan. Mm-mm. Mungkin tadi yang kau boleh bilang sebagai provider gitu ya. Enggak. Tapi area-area lain sebagai responsible leader, considerate listener, lover, itu semua malah jadinya hilang gitu ya kok ya. Karena udah dikotak-kotakan gitu ya. Ya. Especially mungkin aku dari yang background family-nya juga Chinese mindset punya family ya. Ya. Ngelihat orang tua itu papa mungkin sibuk kerja, Ya. pulang udah capek, jadinya ya fokus aja di sana gitu Ya, loh. Dan ya. merasa kayaknya itu udah cukup banget sebenarnya peranannya gitu. Ya, Tapi ya. justru sebenarnya ada area-area lain yang sesuai Alkitabiah yang juga kita harus bisa bertumbuh dan Betul. partnering with istri kita gitu ya. Betul, betul. Contoh yang bagus misalnya adalah tentu sebagai suami, sebagai bapak kita kerja seharian tentu capek ya. Nah pulang itu biasa cenderung kita mau istirahat. Ya. Salah nggak? Enggak. Ya tentu nggak salah. Nah jadi
bagaimana dia bisa bekerja sama dengan istrinya, ya waktu pulang sebagai suami, sebagai bapak, ya dia butuh waktu istirahat dulu, nggak masalah. Ya istri melayani, memastikan si suami mendapatkan waktu dia dulu untuk istirahat. Tetapi setelah itu juga si suami tetap harus menyediakan waktu untuk bisa berinteraksi dengan anak-anaknya juga. Ya Ya, bisa punya waktu juga untuk ngobrol sama istri juga. Nah ya, itunya jangan sampai hilang. Ya, nah kadang-kadang orang bisa kerja sampai capek, sampai malam, bukan karena kebutuhan, hmm, tapi udah lebih karena mungkin kemewahan atau tidak hmm, pernah cukup. Nah, itu yang kita perlu jaga. Ya, ya, sebenarnya kalau kita bisa punya clear boundaries, ya, punya prioritas yang benar, itu akan membantu kita sebagai suami, sebagai bapak tetap bisa melakukan peranan kita yang lain selain dari sisi provider doang. I see. Yang aku belajar dari Kobudi tadi barusan adalah mungkin mungkin sebelumnya juga Kobudi sempat bilang di saat ada beda pendapat, Ya. jangan sampai beda pendapat itu hurting the marriage juga ya. Mhm, mhm. Jadinya untuk menjaga marriage tersebut juga dapetin saran dari orang lain. Nah di Mmm, sini untuk marriage tadi juga bisa sehat adalah nggak cuman provider, tapi pas pulang ke rumah dia juga ada waktu ngobrol sama istrinya, iya dong, ngobrol sama family-nya. ya, Dan di saat tadi itu leadership role yang mungkin incomplete atau ke-shifted prioritasnya aja, betul, efeknya bisa kemana-mana gitu ya Kak betul, ya. betul, I betul. see, oke. Nah jadi aku jadi belajar nih hal yang praktikal lagi ya. Mmm, Jadi bukan cuman mengenal role-nya, menghidupinya juga dengan kita bisa humble, punya mau belajar, iya, dekat sama firman Tuhan, punya good counsel, iya, punya prioritas yang benar. Jadi itu semua sebenarnya hal-hal yang memang harus dibangun perlahan-lahan untuk jadi a good leader dalam satu rumah betul, tangga itu ya. satu paket Satu semuanya. paket semuanya ya. Iya, nggak bisa Oke. kita pilih-pilih mau yang ini, mau itu, tetapi tentu ada yang lebih dahulu. Ya, Yes. jangan frustrasi juga, kalau kita belum capai itu semua, "Aduh, aku nggak bisa lah jadi pemimpin di keluarga ini," jangan begitu juga. Iya, Ya, iya. kita yang penting terus mau belajar, terus mau dibentuk, kita akan make progress. Hmm. Nah kalau itu starting point-nya berarti dari mana tuh kok? Yang dari semua hal tadi yang paling penting dulu deh, yang paling kita harus punya dulu gitu, kira-kira apa ya? Kalau menurut saya ya, Iya, saya selalu nasehatinnya adalah kita boleh punya knowledge-nya. Kadang-kadang bukan orang itu nggak punya knowledge-nya, orang tahu kok mereka musti apa. oke. Kadang-kadang yang menghalangi orang untuk menjadi suami yang memimpin atau bertanggung jawab adalah karena mereka nggak punya kekuatan untuk melakukannya. Oke. Jadi biasanya saya lihat yang membantu itu adalah kalau secara rohani dia juga kuat. Nah, biasa Hmm. itu yang kita selalu sarankan kepada suami-suami, ya kamu bangun dulu hubungan kamu dengan Tuhan. Kamu dekat dengan Tuhan. Kamu dapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, waktu Iya. suami-suami punya itu, dia bisa humble, ya dia bisa selfless, dia bisa setia, ya dia bisa mau terus dibentuk. Lama-lama yang lain itu akan ngikut. Dia Hmm. nggak gampang menyerah, dia akan bertekun, ya jadi kualitas-kualitas lainnya akan ikut. Nah jadi itunya dulu. I see. Hmm, Ya aku sih inget banget ngobrol sama Angel waktu itu ya, hmm, di awal-awal kenal Tuhan atau lagi belajar firman, hmm, kerohanian tuh kayak konsepnya kayak abstrak banget gitu. ya, Cuman setelah hari ini bisa melihat kerohanian kayaknya dalam segala hal ya, itu yang memang punya efek ya kok ya. Tadi dalam mungkin pernikahan sekalipun itu yang jadi core-nya terlebih dahulu berarti ya. betul, betul. Nah untuk bangun kerohanian sendiri ada beberapa tips nggak kok kira-kira? Sangat, ya ini mungkin kalau aku lihatnya gini, kalau banyak orang kerohanian itu dilihatnya dengan aktivitas. Oke, Ya, kalau ke gereja berarti rohani, ya, kalau baca Alkitab berarti rohani, kalau doa berarti rohani. Nah, memang kita nggak bisa luput dari hal tersebut. ya. Nah, tetapi itu bukan segala-galanya. Pertanyaannya adalah ketika kita berdoa, kita makin align nggak sama Tuhan, Hmm, oke? Nah, waktu kita berdoa, kita nggak cuma kasih tahu apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau kepada Tuhan, tapi kita juga mau cari tahu apa yang Tuhan mau. Nah, itulah waktu kita berdoa, ya kita mau align dengan Dia. Jadi penting nggak doa? Yes, tapi doa seperti apa? hmm, Doa yang kita mau align sama Tuhan. Ya, waktu kita baca firman bukan cuma untuk knowledge.
Bible bilang kalau kita cuman baca, mendengarkan, nggak lakukan juga percuma. Ya kan? Kita mau baca firman Tuhan dan kita mau buat keputusan daripada apa yang kita baca setiap harinya. Nah itu yang akan mengubahkan kita. Kenapa kita mau lakukan itu? Karena kita percaya bahwa itu yang Tuhan mau dan itu yang terbaik buat kita. Ya, Ya, kita lakukan itu aja akan membuat perbedaan buat kita. Ya kan? I Kita see. datang ibadah, kita berkumpul dengan saudara-saudari seiman, bukan cuma tujuannya untuk dengar khotbah, tapi kita mau jadi dekat. Hmm. Nah, itu yang akan membantu kita ini jadi bisa dapatkan masukan-masukan yang tepat. Kita bisa juga cukup dekat ya untuk bisa ngomongin pergumulan kita satu dengan yang lainnya. Sehingga kita ini jadi open book. Kita ini bisa mendapatkan nasihat yang bisa membantu hubungan kita juga. Jadi kalau saya lihat kerohanian itu harusnya kita itu makin mirip dengan Kristus, cara pikir Kristus, hatinya Kristus. Nah itulah kerohanian. I see. Berarti bukannya, karena gini, kalau tadi aku tanya kok Budi itu juga dari personal experience ya kok ya, Iya. karena papaku sendiri kan orangnya dulunya nggak mau ke gereja. Jadi untuk ke gereja aja mamaku yang harus banyak bantu tarik dia gitu. Cuman bedanya pun bukan hanya ke gereja atau religiusnya, tapi Iya. juga hubungan dengan Tuhan tuh yang akan mengubahkan sebetulnya. Dari doa Betul. aja, bukan sebanyak apa doa ataupun kita berdoa atau nggak berdoa, tapi sebenarnya untuk bisa mendengarkan dan mengerti Tuhan juga itu yang penting sekali ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ada satu lagi kok yang aku pengen tanyain secara praktikal gitu ya, Ya. kok. Karena di Alkitab dituliskan juga tentang bagaimana laki-laki itu akan meninggalkan ayah ibunya. Ya. Jadi bersatu sama istrinya gitu. Ya. Nah, itu kira-kira boundary sama keluarganya bagaimana atau enggak apa aja sih yang dua jadi satu gitu. Itu kan ada praktikalnya nggak kok secara Ya. real life gitu. Tentu ini sesuatu yang sangat clear di Alkitab ya. Waktu kita menikah, dikatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Dengan kata lain, ada satu keluarga baru yang terbentuk. Ya, ada satu rumah tangga baru yang dimulai. Ya. Nah, untuk keluarga baru ini, rumah tangga baru ini, tentu harus ada pemimpin barunya. Ya. Nah, si suami inilah yang jadi pemimpin barunya. Bukan berarti relationship dengan keluarga besar terputus. Ya, meninggalkan bukan berarti ya bye-bye putus hubungan dengan keluarga besar, bukan. Relationshipnya harus terus dijaga, malah terus dibangun. Tapi yang berubah adalah role-nya dia. Peranannya dia. Dulu dia menjadi bagian daripada keluarga dia sebelumnya, di mana ayahnya yang harusnya jadi pemimpinnya. Sekarang dia belajar memimpin sendiri. Ya, jadi itu adalah peranan baru yang dia harus lakukan. Oke, makanya biasanya selama kita masih tinggal di dalam rumah orang tua, kita ikutin aturan dan juga kepemimpinan orang tua kita gitu ya. Di saat tujuannya adalah di saat dia terpisah dari orang tuanya adalah untuk mengasah kepemimpinannya sang suami tersebut gitu ya kok ya. Tapi bukannya nggak menghargai putus hubungan atau nggak menghormati ya, tapi memang tujuannya khusus untuk dia bisa asah itu ya sebenarnya. Oke. Secara relationship tetap dijaga, malah harus lebih baik ke depannya. Tapi si suami harus mengerti sekarang ini adalah kapal baru. Iya. Dia adalah kaptennya. Ya, jadi dia nggak bisa lagi bergantung kepada kepemimpinan daripada ayahnya. Iya. Tetapi dia sendiri udah harus menjadi kapten yang baru, mungkin juga nilai-nilai yang baru yang mereka akan bangun bersama dengan keluarga barunya. I see. Ini kok aku pengen tanya sedikit, ini karena kan Jakarta nih ya, kita pasangan yang baru menikah itu tuh biasanya nggak langsung mampu dalam memisahkan diri sama orang tua. Kenapa? Karena rumah mahal untuk beli rumah gitu ya. Dan banyak orang tua yang mungkin juga bilang, sayang kalau beli rumah, sayang kalau nyicil rumah, mendingan tinggal sama kita dulu gitu. Betul. Dan ada wisdomnya juga di balik itu. Pasti. Kalau kira-kira mau rekonsiliasi untuk reconcile idenya ya, jadi pemimpin, tapi juga
meninggalkan ayah ibunya itu gimana praktikalnya ya? Ada nggak kok kira-kira saran gitu? Saya rasa itu satu dilema yang banyak dihadapi banyak orang ya. Kayak Iya, tadi Andre bilang di Jakarta dengan rumah begitu mahal, bagaimana orang bisa langsung tinggal di rumah sendiri. Ya tentu itu jadi sebuah tantangan. Nah, advice kita selalu adalah begitu menikah lebih baik jika memungkinkan hmm, tinggal sendiri iya, di luar daripada keluarga besar. Karena selama masih tinggal di keluarga besar tentu susah untuk akhirnya bisa memimpin di dalam hmm, rumah itu. Karena bagaimanapun masih ada pemimpin yang lainnya, ya kan? iya, Jadi kadang-kadang konflik itu bisa terjadi. Ya, kesempatan dia untuk memulai memimpin rumah tangga itu jadi lebih sulit. iya, Bukannya tidak mungkin ya, tapi jadi lebih sulit. Jadi memang selalu kita usulkan, nasihatkan kalau memungkinkan lebih baik pisah rumah. Nah, memang ada harga yang mesti dibayar kayak tadi. Sayang ya uangnya buat nyewa gitu, mhm, ya. Eee, tetapi kalau ini bisa membantu hubungannya menjadi lebih baik, ya pasti, eee, it's worth it it's visi, worth it, iya, ya kan. Nggak sedikit istri yang contoh tinggal di rumah mertua juga mengalami kesulitan, ya iya, kan. Ataupun suami harus tinggal di rumah mertua juga mengalami kesulitan, iya, ya. iya, apalagi Walaupun fasilitasnya enak ya, iya, nyaman, semua dapat ya kan, tetapi kan bukan berarti itu segala-galanya iya, ya. Kadang-kadang dengan harga yang harus dibayar, kalau kita bisa dapatkan pernikahan yang lebih sehat, saya anjurkan untuk bisa tinggal hmm, terpisah. Ya, iya, tapi tentu sekali lagi nggak semua kondisi memungkinkan. Kalau tidak, berarti kita harus belajar menstrategikan bagaimana di dalam rumah tangga itu tetap bisa ada pemimpin yang baru, ya walaupun harus berada di dalam satu rumah dengan, keluarga lamanya, ya. oke. Jadi sebetulnya, Alkitab pun udah merancangkan hal tersebut ya kok ya, di Iya, mana laki-laki ini akan membentuk satu keluarga baru iya, dengan natural menjadi sebuah pemimpin dari keluarga baru, iya, dan walaupun situasinya nggak ideal pada hari ini, iya. ada harga yang dibayar. Itu sebenarnya kayak investment ya untuk bisa punya satu Ya, pernikahan yang bagus, betul, betul, mungkin ya ada harga yang perlu dibayar juga, betul, gitu. betul. Dan walaupun misalnya pun benar-benar nggak bisa pun sebetulnya tetap yang diincar itu adalah bagaimana sang suami itu bisa tetap memimpin dan membangun keluarga barunya gitu Betul, kira-kira ya. betul. Oke, thank you kok. Jadi hari ini kita belajar banyak tentang nggak cuma konsepnya, tadi praktikalnya juga bagaimana sang suami pun sebenarnya bisa bertumbuh dalam leadershipnya. Iya, Sang suami juga harus bisa punya prioritasnya dan juga tadi ya membangun keluarganya dengan baik gitu. iya, Jadi nggak cuma secara konsep tapi secara praktikal kita belajar banyak hari ini. iya. Nah, ada beberapa hal nih kok, frequently Mhm, asked questions ya. Ini hal-hal boleh. yang mungkin um, sifatnya itu aplikatif banget nih dalam kehidupan Iya, sehari-hari ya. Mungkin iya. aku bisa tanyakan beberapa hal ya kok ya. Silakan. Nah, yang pertama gini, di Indonesia ini kita kenal dengan istilah suami-suami takut istri. Ya, Ada filmnya dulu ya kayaknya suami-suami takut istri ya. Kesannya suami itu lembek dan heeh, kayaknya harus disetir sama istri. Apa yang suami harus lakukan kalau punya istri yang jauh lebih dominan? Misalnya dalam perkataan, pengambilan keputusan, gimana caranya kita membuat istrinya itu bisa mendengarkan, iya, dan mungkin juga tadi ya supaya suami juga nggak takut sama istrinya gitu. iya, iya. Saya balik kepada apa yang kita bicarakan di awal ya, tadi Iya, kita sempat singgung sedikit tentang hal tersebut. Memang ada wanita-wanita yang karakternya kuat, dominan ya, dan memang udah naturally seperti itu ya. Nah, sebenarnya sebagai suami kita harus bisa melihat hal ini tidak hanya dari sudut pandang negatif, tapi dari sudut pandang positifnya juga. hmm, Ya, pertama kalau saya boleh share sedikit tentang istri saya ini secara usia dia lebih dewasa dari saya. hmm, Ya, dia 4 tahun lebih dewasa dari saya. Dia juga seorang pemimpin, dia seorang yang beropini, pintar, mapan, dewasa. Jadi memang banyak kekuatannya dia. Nah, saya bersyukur waktu saya menikahi dia, saya bisa melihat ini sebagai kekuatannya dia. hmm,
Nah, pertama, jadi saya belajar untuk appreciate those strengths. Ya, Oke. those are great things sebenarnya. Oke. Nah, yang kedua, ya saya belajar untuk tidak take for granted juga. Ya, jadi wah sekarang karena dia begitu capable, berarti sekarang ya udah saya nggak usah ngapa-ngapain. Ya itu juga salah. Iya, Oke. Berarti saya mesti grow. I Itu see. yang kedua. Saya nggak mau take for granted tapi saya mesti grow. Ya. Yang ketiga, seperti yang tadi kita udah bahas juga di awal, kita itu selalu bisa tanya kepada istri kita, menurut kamu di area mana kita bisa grow, kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa menjadi pemimpin yang menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Karena pada dasarnya istri mau kok ya dipimpin. Dari 100 istri mungkin saya tanya, mungkin 99 akan bilang saya mau punya suami yang memimpin. Iya, Nggak ada iya. ya istri yang mungkin satu lah di antara 100 yang bilang nggak saya mau memimpin. Jadi rata-rata mereka mau. Iya. Cuman kebanyakan kenapa tadi seperti saya bilang istri makin menjadi dominan karena suami tidak bertumbuh. I see. Ya, ya. Ya kan? Kalau suami bertumbuh itu akan membantu. Yang keempat, ya suami harus bisa menunjukkan bahwa dia sayang sama istrinya. Yang sering terjadi adalah istri dominan, suami makin menjauh. Oke, ya, Ya ya. kan? Jadi suami makin menghindar, istri makin insecure, makin mendominan. Ya. Yang harus dilakukan adalah sebenarnya kalau suami bisa menunjukkan sayangnya, ya istri merasa disayang, dikasihi, merasa spesial, merasa secure, istri akan grow dalam respectnya kepada suami. Dan Oke. itu yang Ya. membuat nanti dinamikanya juga lama-lama akan menjadi lebih baik. I Jadi see. itu kurang lebih mungkin nasihat yang saya bisa berikan sih kalau untuk hal itu. Oke. Jadi sebetulnya memang wajar dan mungkin tadi untuk Ko Budi sendiri juga terutama juga istri lebih dewasa, lebih berusia pun lebih ini ya Ko ya, dan perempuan juga lebih mature biasanya ya. Iya, Apalagi betul. kalau sama usia aja gitu ya. Betul. Dan wajar untuk hari ini ada perempuan yang mungkin istri kita dominan. Ya. Tapi yang aku belajar dari Ko Budi itu adalah untuk justru bisa bukan suami takut istri tapi suami appreciate kekuatan istri gitu ya. Ya, Melihat ya. itu sebagai strength. Ya. Dan juga suami sayang istri. Jadi Yap. jadi walaupun itu pun nggak menjauh, Ya. malah justru bisa grow, mendekat Ya. dan juga mengasihi istrinya supaya istrinya tumbuh respect sama dia. Karena bener sih kalau aku ketemu ini di saat istrinya dominan, suami-suami jadi males, malah jadi makin menjauh Betul. sama istrinya gitu ya. Betul. Bukannya malah semakin pengen tahu apa yang dia bisa lihat. Dan bener aku bisa lihat juga memang banyak istri mau sedominan apapun tetap sebenarnya mau di-lead sama suaminya. Yes. Itu yes. desire yang udah dari dalam gitu ya Ko Udah ya. Tuhan desainnya seperti itu kok. Tuhan desainnya begitu ya. Ya. Makanya ini juga mungkin kasih satu keyakinan lagi buat suami-suami yang walaupun tadi nggak natural born leader ataupun mungkin dia masih perlu banyak bertumbuh, tapi istrinya pun sebenarnya mau ya, dan dia harus bisa bertumbuh juga kira-kira begitu ya. Oke, nah yang kedua nih kalau aku pengen tanyain ya. Sekarang gimana caranya mengatasi perbedaan pandangan dengan istri dalam berbagai hal, misalnya keuangan, mendidik anak gitu ya. Karena ada banyak ya Ko ya. Nah, gimana caranya untuk bisa punya pandangan-pandangan yang atau enggak bisa komunikasi dengan istrinya begitu kira-kira? Iya. Saya rasa perbedaan itu wajar ya. Pertama, kita pria, istri kita wanita itu udah perbedaan terbesar. Iya. Ya, tentu cara kita melihat, cara kita merasakan, cara kita menilai sesuatu aja udah berbeda. Kemudian latar belakang keluarga berbeda. Latar belakang pendidikan mungkin berbeda. Latar belakang pergaulan berbeda. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita memang akan melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi konflik itu memang sesuatu yang biasa. Baik itu dalam keuangan, membesarkan anak dan lain-lain. Nah, sekali lagi balik kepada yang kita bahas di awal tadi. Makanya penting untuk suami dan istri itu punya pegangan yang sama. Yaitu kalau buat saya dan istri saya adalah firman Tuhan. Ya, walaupun latar belakang kita beda, cara kita melihat hal berbeda, tapi begitu kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, ya kita bilang, udah, kita sama-sama harus melihat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang kita
terima sebagai the common ground. Iya. Ya kan? Yang kedua adalah tadi ketika kita mengalami perbedaan tersebut, kita bisa meminta pandangan orang-orang yang objektif dalam hal ini sehingga kita bisa dapatkan masukan bagian-bagian mana yang kita bisa mungkin mengalah, bagaimana kita bisa bertumbuh atau menerima. Jadi akhirnya kita dapatkan juga common ground tersebut. Ya, jadi itu yang membantu kita berdua sih, saya dan istri saya dalam hal tersebut, menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang kita punya sebagai suami dan istri. Iya, karena ya aku juga lihat sih ya, kadang-kadang ada yang tipenya saver sama spender, ada juga yang mungkin pas masih kecil terlalu didisiplinin, Ya, akhirnya pas besarnya juga jadi nggak mau terlalu disiplinin anaknya, betul, betul. atau mungkin yang justru disiplin anaknya itu sebagai sesuatu yang dia lihat keharusan gitu ya. Nah Ya, ini ya, yang bisa membuat tadi suami istri bisa punya pandangan yang berbeda ya. betul, Tapi betul. dengan bisa satu punya nilai yang sama dan yang kedua itu tetap dapat pandangan dari orang-orang yang bisa membantu, itu yang akan membuat nilai-nilai itu bisa semakin lama semakin seimbang gitu ya kok ya. Ya, ya. Oke, nah lastly nih kok, mungkin aku pengen nanya bagaimana caranya menghadapi situasi ketika istri nggak mendukung keputusan yang suaminya ambil. Walaupun tadi mungkin udah dengerin apa ya, Ya, kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang ujung-ujungnya kan berbeda nih sama pandangannya. Kira-kira gimana tuh kok? ya. Memang ini fakta hidup ya. Ya, Fakta hidup itu kita tidak selalu bisa dapatkan apa yang kita mau. Ya kan? Jadi ini sebagai suami dan istri kita belajar untuk menerima bahwa ada saat kita harus terima keputusan orang. Ada saat kita harus ada saat ada orang lain yang mengikuti apa yang kita putuskan. Kalau saya kasih contoh sederhana aja, mungkin ini bisa diterapkan di area-area lain juga dalam kehidupan kita. Misalnya ketika keluarga kita memutuskan family day, kita mau makan di mana, ya kan? Mau makan di mana? Nah, kebetulan saya istri dan punya dua anak lagi ya, dan ya, mereka sudah cukup dewasa, 2 anak putri saya. Jadi kalau udah family day kita suka putuskan, oke kita mau makan apa hari ini. Lucunya kita empat-empatnya punya selera yang berbeda. oke, ya, Ya, bayangkan nggak apa yang terjadi kalau kita semua datang dengan opini, nggak mau lah. Ya, contoh, kalau saya sukanya makan bakmi, ya kan? Istri saya sukanya makan kue tiaw. Anak saya yang kecil suka makan pizza. Anak saya yang pertama suka makan Korea. Jadi bingung kan? ya, Nah, tapi kita buat keputusan, akhirnya kita buat keputusan, giliran kita ambil keputusannya. oke, Hari ini saya buat keputusan, besok minggu depan istri saya buat keputusan, minggu depannya lagi anak saya yang pertama buat keputusan, berikutnya lagi anak yang kedua saya buat keputusan. Jadi yang buat keputusan bisa dapatkan apa yang dia mau, yang lain bisa belajar untuk mengikuti atau menerima keputusan orang lain. Nah, kenapa saya mau kasih contoh ini? Kadang-kadang suami dan istri kita juga akan ada saat-saat dimana kita akan buat keputusan yang tadi ya, yang kita harus terima. Ya, saya harus terima bahwa oke, ini bukan saya suka, tapi ini menyenangkan istri saya. Ya sudah, oke. Ataupun istri juga belajar untuk menerima ada keputusan dia nggak suka, tapi ya sudah. Tapi balik kepada poin yang kamu bring up di awal dulu tadi, hal itu bukan hal yang fundamental. ya, Yang fundamental jelas. ya, Ya, tetapi kalau hal yang cultural, misalnya apa yang biasa istri saya udah lakukan sebelumnya, ya di keluarga dia, beda dengan apa yang saya lakukan dengan keluarga saya, itu cultural. Jadi kita bisa terima bahwa itu keputusan yang bukan kita mungkin suka. ya, Ataupun preference apalagi. preferensi, iya, Iya kan? Jadi kita bisa terima kalau istri saya buat keputusan sesuai dengan preferensinya dia, it's okay. Ya, ada saat dimana saya ikuti preferensinya dia. Tapi ada saat dimana dia juga belajar untuk terima preferensi saya. Selama itu bukan moral, bukan fundamental, ya kita belajar untuk bisa menerima keputusan satu sama lain. Tapi begitu tuh moral dan fundamental, kita sudah ada patokannya. Itu firman Tuhan itu sendiri. Itu mempermudah kita. Oke, jadi sebenarnya punya satu value dan culture untuk membedakan yang fundamental non fundamental, untuk bisa juga
considerate tadi adalah saling sebenarnya belajar ya, Ko, Iya. ya. Istri untuk bisa kadang-kadang menerima apa yang suaminya ambil keputusan. Ada juga sebaliknya, kadang-kadang suami juga bisa ikutin kemauan istri. Kalau itu non fundamental ya, untuk juga Iya. bisa kasih lihat bahwa kadang-kadang kita juga bisa ambil keputusan yang kita berkorban buat Iya. istri kita juga begitu ya. Betul. Oke, dengan itu maka itu yang akan menciptakan ke depannya culture yang lebih sehat ya, Ko, ya, dalam Betul. sang suami mengambil keputusan. Istri pun secure Betul. kayaknya ngelihat suaminya ya untuk ambil keputusan-keputusan Betul. itu. Oke. Betul. Thank you banget Ko Budi untuk hari ini. You're Kita welcome. belajar banyak sebetulnya. Di Alkitab sendiri udah banyak banget ya dituliskan Banyak tentang sekali. role seorang laki-laki dalam memimpin, Ya. dalam memimpin rumah tangganya dia. Ya. Dan tadi walaupun wajar ada istri yang dominan, Ya. walaupun wajar ada suami yang mungkin leadershipnya nggak sehebat itu, tapi sebetulnya jika diusahakan mereka bisa bertumbuh ya. Betul sekali. Dan juga dengan apalagi punya satu mungkin environment atau komunitas yang bisa membantu mereka, mentoring Betul. mereka, kasih Ya. mereka pendapat, itu yang akan membantu sang suami ini juga bertumbuh sebetulnya gitu betul. ya. Dan kita udah banyak bahas tentang secara biblical dan juga praktikal bahkan ya. Dan Ya. juga mungkin dari tadi aku lihat juga hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Gitu. Thank you banget Ko Budi untuk hari ini. You're welcome. Saya harap ya kita semua bisa belajar buat menjadi suami yang responsible, yang bisa bertumbuh dalam leadership kita dan juga mengasihi istri kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Terima kasih Ko Budi sebagai narasumber dan juga yang udah mendengarkan podcast kita sampai selesai. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana leader dalam keluarga. Kalau Anda masih punya banyak pertanyaan atau mungkin butuh bantuan lewat counseling, boleh send message ke WA kami. Atau pengen kenal firman Tuhan lebih dalam lagi, boleh kontak kami, link WA ada di caption. Komunitas kami ada di 41 kota di Indonesia dan kami siap menghubungkan Anda dengan komunitas yang terdekat di domisili Anda. Kalau ada tema juga yang pengen dibahas, silahkan ditaruh di dalam kolom komen kita. Last but not least, kalau video ini membantu Anda, please like, subscribe, turn on notification supaya nggak ketinggalan update dan konten terbaru kami. Please share this video sebanyak mungkin ke orang-orang yang pasti bisa membutuhkan dan terbantu dari video ini. Jangan lupa juga untuk find us dan follow us di sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, TikTok dengan nama @GKDI Official. Thank you sekali lagi. See you. Bye-bye.